Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hampa setelah kehilangan sesuatu yang kita cintai? Atau mungkin kita merasa kosong, padahal semua yang kita kejar sudah kita genggam? Dalam Islam, kekosongan bukanlah kelemahan. Justru di sanalah Allah membuka ruang agar kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Jika engkau pernah merasa kehilangan, hampa, atau lelah dengan hiruk-pikuk dunia, maka narasi ini untukmu. Mari kita sama-sama merenung, belajar melihat kekosongan bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari kepenuhan sejati. Dan agar perenungan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang juga sedang mencari arti, jangan lupa tekan like sebagai tanda dukunganmu, bagikan ke sahabat-sahabatmu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam lentera kehidupan. Karena bisa jadi, melalui satu klikmu, ada hati yang kosong menemukan cahaya Allah. Subhanallah, betapa besar nilainya di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lalu rasakan. Apakah hatimu saat ini sedang penuh atau justru terasa kosong? Kekosongan yang kita rasakan bukanlah sekadar kehampaan, melainkan ruang yang Allah sediakan agar kita bisa diisi dengan cahayanya. Kekosongan seringkali dianggap sebagai kehilangan. Namun, dalam pandangan ruhani, kekosongan adalah undangan dari Allah untuk menemukan makna. Bayangkan sebuah gentong dari tanah liat. Nilainya bukan pada tanah liatnya, melainkan pada ruang kosong di dalamnya. Begitulah hati manusia. Saat hati kita penuh dengan dunia, kita sulit menerima cahaya Allah. Tetapi ketika kita belajar mengosongkan diri, disitulah cahaya bisa masuk. Islam mengajarkan bahwa dunia hanyalah titipan. Apapun yang hilang, sejatinya bukan milik kita. Kekosongan setelah kehilangan adalah jalan pulang kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, kecuali seperti seseorang mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang kembali darinya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, apa yang hilang di dunia tidak seberapa. Kekosongan adalah cara Allah mengingatkan bahwa kita punya ruang untuk sesuatu yang lebih kekal. Kepenuhan sejati justru hadir dari kekosongan. Karena hati yang lapang adalah hati yang mampu menampung ketenangan dari Allah. Dengan kekosongan, kita membuka diri pada kebijaksanaan, kreativitas, dan kedamaian batin yang hakiki. Maka, jangan takut pada kekosongan. Ia bukan kehampaan, tapi undangan dari Allah agar kita lebih dekat kepadanya. Mari kita belajar memandang kekosongan bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai ruang yang Allah ciptakan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Kekosongan dalam hidup seringkali kita artikan sebagai kelemahan, padahal ia adalah ladang subur yang Allah persiapkan untuk kita isi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari kepenuhan dunia, melainkan dari hati yang lapang untuknya. Saat seseorang kehilangan sesuatu yang berharga, Allah tidak sedang menghukumnya. Allah sedang melapangkan ruang dalam hatinya agar ia bisa menemukan yang lebih mulia. Seperti gentong dari tanah liat, yang berguna karena kekosongannya. Begitu pula hati manusia, ia bermanfaat ketika tidak dipenuhi oleh keserakahan. Hati yang kosong dari nafsu duniawi akan mudah diisi oleh cahaya iman. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula sebagai akhir dari ilmu kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini mengingatkan bahwa kepenuhan dunia hanyalah fata morgana, sedangkan kekosongan yang diisi dengan iman adalah kekayaan sejati. Kekosongan juga menjadi ruang bagi kreativitas. Saat kita berhenti memenuhi diri dengan hiruk-pikuk dunia, Allah membuka inspirasi yang tak terbatas. Para ulama mencontohkan hidup sederhana bukan karena miskin, melainkan karena hatinya lapang. Kekosongan duniawi membuat mereka penuh dengan Allah.
Imam Al-Ghazali berkata, hati itu seperti wadah. Jika dipenuhi dengan cinta dunia, ia tak akan mampu menampung cinta Allah. Maka, kosongkan hati dari hal-hal yang fana, agar kita bisa merasakan manisnya iman. Kekosongan juga mengajarkan kesabaran. Sebab di saat kita merasa hampa, kita sedang diuji untuk bersandar penuh kepada Allah. Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Kehilangan bukan berarti Allah menjauh. Justru Allah sedang mendekat melalui ruang kosong yang kita rasakan. Hati yang kosong juga menjadi wadah doa. Semakin kosong, semakin besar ruang bagi kita untuk menengadahkan tangan kepadanya. Kepenuhan sejati bukan ketika kita memiliki banyak, tetapi ketika kita merasa cukup dengan Allah. Qanaah, merasa cukup, adalah salah satu harta terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Dari kekosongan, lahirlah keikhlasan. Karena hanya hati yang lapang yang mampu menerima segala takdir dengan ridha. Dengan kekosongan, kita belajar bahwa hidup bukan tentang menimbun, tetapi tentang melepaskan. Dan ketika kita mampu melepaskan, Allah akan memenuhi kita dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang pernah hilang. Kekosongan dalam hidup tidak selalu berarti kelemahan. Terkadang, ia adalah sebuah ruang yang Allah sengaja sisakan, agar kita menyadari betapa kita membutuhkannya lebih dari apapun. Hati manusia ibarat sebuah gentong tanah liat. Nilainya bukan pada tanahnya, melainkan pada kekosongan di dalamnya. Tanpa kekosongan itu, gentong tidak akan pernah berguna. Begitu pula hati kita, jika ia terlalu penuh dengan dunia, maka tidak ada lagi ruang untuk cahaya iman, tidak ada lagi celah untuk kasih sayang Allah menyinari kehidupan kita. Maka janganlah takut jika Allah menghadirkan kekosongan dalam hidup kita, karena bisa jadi kekosongan itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita kembali menengadahkan hati hanya kepadanya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang baik adalah hati yang lapang. Dan hati yang lapang adalah hati yang berani melepaskan kepenuhan palsu dunia untuk diganti dengan kepenuhan sejati bersama Allah. Kekosongan yang Allah hadirkan bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, harta yang kita banggakan, atau harapan yang kita junjung tinggi. Semuanya terasa menyakitkan, namun disitulah pelajaran hidup bersemayam. Seperti sebuah wadah yang tumpah, kadang Allah menumpahkan sebagian isi hati kita, agar kita sadar bahwa apa yang tersisa hanyalah Dia yang benar-benar abadi. Saat itu terjadi, kita belajar tentang sabar. Kita belajar tentang ikhlas. Kita belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian, melainkan ruang untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih mulia. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini mengingatkan bahwa kekosongan bukan hukuman. Ia adalah proses penyucian, agar hati kita tidak terus-terusan dipenuhi oleh sesuatu yang sesungguhnya membahayakan. Dari kekosongan lahirlah doa-doa yang tulus. Dari kekosongan lahirlah kerendahan hati, bahwa tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Maka, janganlah gusar dengan ruang kosong itu. Biarkan ia menjadi taman yang perlahan Allah tumbuhkan bunga-bunga sabar, ikhlas, syukur, dan ridha. Dan ketika hati sudah lapang, kita akan menyadari bahwa kepenuhan sejati bukanlah memiliki segalanya, melainkan merasa cukup dengan Allah. Kekosongan sejatinya bukanlah kehampaan. Ia adalah pintu menuju kepenuhan yang tidak akan pernah habis. Kepenuhan yang hanya bisa ditemukan dalam dekapan kasih sayang Allah.
Sahabatku, pernahkah engkau merasa bahwa setelah kehilangan, justru ada ruang baru dalam hidupmu? Ruang yang awalnya terasa kosong, ternyata berubah menjadi jalan yang indah menuju Allah. Itulah cara Allah mendidik hati kita. Kehilangan adalah caranya membersihkan bejana agar kita mampu menampung sesuatu yang lebih baik. Bayangkan sebuah cawan yang kotor, penuh dengan debu dan sisa-sisa minuman basi. Ia perlu dikosongkan dulu agar bisa diisi kembali dengan air jernih. Begitu pula hati manusia. Allah kadang mengosongkannya dengan cara yang menyakitkan, agar kelak kita bisa merasakan manisnya iman yang murni. Kehilangan harta mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada dunia. Kehilangan sahabat atau keluarga mengingatkan bahwa semua yang kita cintai hanyalah titipan. Bahkan, kehilangan kesehatan pun adalah cara Allah mengingatkan bahwa tubuh kita lemah dan hanya kepadanya kita bersandar. Rasulullah bersabda, "Gunakanlah 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa semua yang kita miliki hanyalah sementara. Ketika ia kosong, bukan berarti Allah meninggalkan kita, melainkan sedang mengingatkan agar kita menghargainya. Dalam setiap kekosongan, ada pelajaran sabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kekuatan untuk menerima apapun takdir Allah dengan lapang dada. Sabar adalah tanda hati yang sudah belajar ikhlas. Karena ikhlas hanya lahir dari hati yang berani kosong, tidak terikat oleh dunia. Orang yang ikhlas tidak merasa hampa meski kehilangan, sebab ia tahu Allah akan mengganti dengan yang lebih indah. Bahkan, bisa jadi yang Allah berikan tidak tampak di dunia, melainkan disimpan sebagai tabungan di akhirat. Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar 10. Maka setiap kekosongan adalah ladang pahala yang tak berbatas, asalkan kita mampu melihatnya dengan mata iman. Dan disitulah kita akan sadar bahwa kekosongan bukan kelemahan, melainkan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan dari Allah. Sahabatku, kekosongan bukan hanya tentang kehilangan sesuatu, tetapi juga tentang kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang merasa hampa karena hatinya terikat pada dunia. Ia tidak benar-benar kosong, melainkan penuh dengan beban. Hati yang penuh dengan kebencian, iri, dan dendam sejatinya tidak memiliki ruang untuk kebahagiaan. Maka, belajar mengosongkan hati dari penyakit-penyakit itu adalah langkah penting menuju kedamaian. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah salah satu isi hati yang membuatnya berat dan penuh, hingga tidak bisa menerima kebenaran. Kekosongan yang indah adalah ketika kita berhasil membersihkan hati dari kesombongan, iri, dengki, dan cinta berlebihan pada dunia. Hati yang kosong dari semua itu akan ringan. Dan dalam keringanan itulah kebahagiaan sejati tumbuh. Ibarat langit yang kosong dari awan gelap, cahaya matahari bisa bersinar dengan sempurna. Begitu pula hati yang kosong dari noda, cahaya Allah akan menembusnya dengan terang. Kadang kita takut dengan perasaan kosong, padahal ia justru menjadi ruang untuk tumbuh. Seperti benih yang butuh ruang di tanah, begitu pula iman yang butuh ruang di hati kita. Kekosongan bukan berarti tidak ada apa-apa, melainkan menandakan bahwa ada sesuatu yang siap tumbuh di dalamnya. Biarkan hati itu lapang, kosong dari hal-hal yang fana, agar iman bisa bersemi dengan sempurna. Sebab kepenuhan sejati adalah ketika hati kita dipenuhi oleh Allah dan kosong dari selainnya. Ada saatnya kita merasa kosong, bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi karena semua yang kita genggam ternyata tak pernah benar-benar memberi kepenuhan. Kita bekerja keras, mengumpulkan harta, mengejar kedudukan, mencari pujian. Namun di akhir hari, hati masih saja terasa kosong. Kekosongan itu adalah sinyal dari Allah
bahwa dunia tidak pernah bisa memberi kepenuhan sejati. Dunia ibarat bayangan, semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Semakin kita kejar kepenuhan dunia, semakin kosong hati terasa. Rasulullah bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki lembah emas yang ketiga, dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyingkap hakikat bahwa kepenuhan dunia hanyalah ilusi dan kekosongan adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Maka, jangan takut jika merasa kosong di tengah kepenuhan duniawi. Itu tanda hati masih hidup, masih merindukan sesuatu yang lebih tinggi. Hati yang sehat selalu merindukan Allah. Hanya hati yang mati yang merasa puas dengan dunia. Kekosongan itu seakan berkata, "Aku tidak diciptakan hanya untuk dunia. Aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar." Sesuatu yang lebih besar itu adalah perjumpaan dengan Allah di akhirat, ketika hati benar-benar penuh dengan cahaya. Jika kita bijak, kekosongan bukan musibah, tetapi anugerah. Karena ia mengingatkan kita untuk tidak berhenti di dunia. Kekosongan itu menggerakkan kita untuk berdoa, berzikir, dan kembali mencari jalan pulang. Allah berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Taha 124. Ayat ini mengingatkan bahwa kekosongan hati sejati adalah karena jauh dari Allah. Sebaliknya, kepenuhan hati adalah dengan mengingatnya. Maka, biarkan kekosongan itu menuntun kita pulang menuju kepenuhan yang tidak pernah bisa ditandingi dunia. Kekosongan juga mengajarkan kita tentang seni melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk keberanian untuk percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Kita seringkali menggenggam terlalu erat sesuatu, hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan. Saat Allah mengambil titipannya, kita merasa kosong. Padahal, disitulah kita sedang diuji. Apakah lebih mencintai titipan atau pemilik titipan? Rasulullah pernah kehilangan putra tercintanya, Ibrahim. Dalam tangis, beliau berkata, "Sesungguhnya, hati ini bersedih, mata ini berlinang, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami dengan perpisahanmu, wahai Ibrahim, benar-benar bersedih." Hadis riwayat Bukhari. Dari peristiwa itu kita belajar, bahkan kekasih Allah pun diuji dengan kehilangan. Namun, Rasulullah menunjukkan bahwa kekosongan bisa diisi dengan kesabaran dan keridhaan. Melepaskan bukan berarti hati tidak boleh bersedih. Justru, kesedihan adalah bagian dari kasih sayang yang Allah tanamkan. Yang Allah ajarkan adalah jangan biarkan kesedihan itu menutup hati kita dari ridha kepadanya. Melepaskan berarti percaya bahwa di balik kekosongan ada kepenuhan yang Allah siapkan. Hati yang mampu melepaskan adalah hati yang bebas. Bebas dari belenggu dunia, bebas dari rasa memiliki yang palsu. Saat kita berani melepaskan, kita sebenarnya sedang membuka ruang yang lebih luas untuk Allah. Seperti burung yang dilepaskan dari sangkar, ia akhirnya bisa terbang ke langit. Begitulah hati yang berani melepaskan dunia, ia bisa terbang menuju Allah. Maka, kekosongan bukanlah duka semata, melainkan undangan untuk mempercayai janji Allah. Janji bahwa setiap yang hilang di dunia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kekosongan juga membuka ruang bagi doa. Ketika hati penuh dengan kesibukan dunia, seringkali doa terasa berat, bahkan terlupa. Tetapi, ketika hati kosong, doa menjadi satu-satunya pegangan. Dalam kekosongan itulah kita belajar berbicara kepada Allah dengan tulus. Doa bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan jeritan jiwa yang hampa dan rindu akan pengisian dari Allah. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat,
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah 186. Ayat ini menegaskan bahwa kekosongan adalah jalan agar kita lebih dekat kepada Allah melalui doa. Doa yang lahir dari hati kosong jauh lebih tulus daripada doa yang lahir dari hati penuh dunia. Sebab, hati yang kosong sudah tidak punya tempat lagi untuk selain Allah. Doa yang demikianlah yang sering kali dikabulkan karena ia keluar dari kedalaman jiwa. Bahkan, tangisan dalam kekosongan bisa lebih berharga daripada 1000 doa yang diucapkan dengan hati yang lalai. Doa adalah cara Allah mengisi kekosongan kita dengan janji-janjinya yang penuh rahmat. Maka, jangan takut dengan kekosongan. Jadikan ia saat paling indah untuk menengadahkan tangan kepada Allah. Sebab, bisa jadi justru dari kekosongan itulah lahir doa yang akan mengubah seluruh jalan hidup kita. Dan doa yang lahir dari kekosongan adalah doa yang paling jujur dan paling dekat dengan Allah. Kekosongan juga mengajarkan arti syukur. Saat kita merasa kehilangan, barulah kita sadar betapa berharganya sesuatu yang dulu kita miliki. Syukur bukanlah hanya ketika kita diberi, tetapi juga ketika kita mampu bertahan meski kehilangan. Syukur adalah menyadari bahwa dalam setiap kekosongan, Allah masih menyisakan banyak hal untuk kita jaga. Seperti ketika kehilangan kesehatan, kita masih bisa bersyukur karena Allah memberi waktu untuk bertaubat. Seperti ketika kehilangan seseorang, kita masih bisa bersyukur karena Allah memberi kesempatan untuk mendoakannya. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci kepenuhan, bahkan di tengah kekosongan. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, melainkan rasa lapang dalam hati yang menerima takdir Allah dengan ridha. Hati yang bersyukur tidak akan pernah benar-benar kosong, sebab selalu ada cahaya Allah di dalamnya. Orang yang bersyukur mampu melihat hikmah di balik kehilangan dan menjadikan kekosongan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Maka, syukur adalah cara terbaik untuk mengisi ruang kosong dalam hidup kita. Dengan syukur, kita menyadari bahwa kepenuhan sejati tidak terletak pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada lapangnya hati menerima takdir. Dan ketika hati penuh dengan syukur, dunia tidak lagi terasa menyesakan, karena kita selalu merasa cukup. Itulah kepenuhan sejati yang lahir dari kekosongan, hati yang bersyukur. Kekosongan juga melatih kita untuk tawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik-baiknya. Hanya hati yang kosong dari rasa sombong dan angkuh yang bisa benar-benar tawakal. Kekosongan mengajarkan bahwa kita tidak pernah berkuasa penuh atas hidup ini. Segala yang kita rencanakan bisa hilang dalam sekejap. Dan itu bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa Allah lah yang maha mengatur. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq 3. Ayat ini menegaskan bahwa kekosongan bukan tanda bahwa kita ditinggalkan, melainkan agar kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tawakal membuat kita ringan menghadapi kehilangan, sebab kita percaya Allah punya rencana terbaik. Hati yang tawakal adalah hati yang damai, sebab ia sudah tidak lagi bertarung dengan takdir. Dalam tawakal, kita menemukan kepenuhan sejati, cukup dengan Allah. Tawakal juga membuat kita berani melangkah, meski hati terasa kosong. Karena kita percaya Allah akan mengisi ruang kosong itu dengan pertolongannya. Maka, kekosongan adalah undangan untuk semakin berserah kepada Allah. Dengan tawakal, kita tidak lagi merasa hampa, sebab Allah selalu cukup. Dan kepenuhan sejati adalah ketika kita bisa berkata dalam hati, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Kekosongan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru menuju Allah. Kekosongan mengajarkan sabar, ikhlas, syukur, doa, dan tawakal. Semua itu adalah jalan menuju kepenuhan sejati, yang tidak akan pernah habis. Dunia bisa memberi kita harta,
kedudukan, dan kesenangan, tetapi hanya Allah yang bisa memenuhi hati. Kekosongan adalah cara Allah membersihkan hati kita agar layak menerima cahayanya. Jangan pernah melihat kekosongan sebagai kelemahan, tetapi lihatlah ia sebagai ruang yang disiapkan Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Kehilangan bukan berarti hidup berakhir, melainkan tanda bahwa Allah sedang menulis skenario baru untuk kita. Hati yang kosong dari dunia akan penuh dengan Allah, dan hati yang penuh dengan Allah tidak akan pernah merasa hampa lagi. Rasulullah bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kepenuhan sejati adalah hati yang merasa cukup dengan Allah. Maka, mari kita belajar mencintai kekosongan. Bukan untuk berlarut dalam kehampaan, tetapi untuk menemukan kepenuhan yang hakiki. Kepenuhan yang lahir dari hati yang bersih, doa yang tulus, syukur yang dalam, dan tawakal yang kokoh. Di sanalah kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli dunia. Dan akhirnya, kita akan menyadari bahwa kekosongan bukan kehilangan, melainkan ruang untuk menemukan Allah. Itulah kepenuhan sejati yang akan menemani kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi betapa kekosongan dalam hidup bukanlah kehampaan, melainkan ruang yang Allah sediakan agar cahayanya masuk. Maka kini saatnya kita tundukkan hati, kita heningkan jiwa, dan kita rangkul setiap ruang kosong itu dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa, bukan dengan kata-kata yang rumit, melainkan dengan hati yang tulus, karena Allah lebih dekat kepada kita dibanding urat leher kita, karena Allah lebih tahu apa yang tersembunyi dalam hati, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Mari kita jadikan doa ini sebagai jembatan antara kekosongan kita dengan kepenuhan rahmat-Nya. Mari kita biarkan setiap ruang hati yang kosong dipenuhi oleh cahaya iman, ketenangan, dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, yang dengan cahaya hatinya, Engkau menerangi kegelapan jiwa kami, dan dengan akhlaknya Engkau tunjukkan jalan menujumu. Ya Allah, pada ruang kosong yang Engkau sisakan di hati kami, jangan biarkan ia diisi oleh kesedihan yang berkepanjangan. Jangan biarkan ia ditempati oleh keputusasaan. Biarkan kekosongan itu menjadi ruang bagi cahayamu, ruang bagi iman yang bertambah, ruang bagi sabar yang menguatkan. Ya Allah, isi hati kami dengan ketenangan, isi jiwa kami dengan rasa cukup bersamamu, isi langkah kami dengan keyakinan bahwa setiap kehilangan hanyalah jalan menuju pertemuan yang lebih indah denganmu. Ya Allah, jadikan kekosongan kami sebagai ladang untuk menumbuhkan syukur, ikhlas, dan ridha. Jangan biarkan kami merasa hampa tanpa dunia, tapi ajarkan kami merasa penuh denganmu. Ya Allah, jika hati kami rapuh, kuatkanlah dengan zikir kepadamu. Jika jiwa kami lelah, segarkanlah dengan ayat-ayatmu. Jika hidup kami terasa kosong, penuhilah dengan kasih sayangmu yang tiada berbatas. Allahumma ij'alna min ibadika as-sabirin, wa min ibadika asy-syakirin, wa min ibadika alladhina tarda anhum fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah ikut hadir dalam perenungan ini. Semoga setiap kata yang kita lalui bersama menjadi cahaya kecil yang menerangi hati, dan semoga kekosongan yang kita rasakan dalam hidup tidak lagi membuat kita lemah, tetapi justru menjadi ruang lapang untuk kasih sayang Allah masuk dan tumbuh. Terima kasih atas doa yang kita panjatkan bersama, atas kesediaan kalian untuk membuka hati dan jiwa di jalannya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam lindungannya, menguatkan di saat kita rapuh, mengisi setiap ruang kosong dalam hati kita dengan iman, sabar, dan ketenangan. Mari kita terus melangkah dengan penuh harap dan jangan pernah berhenti percaya bahwa bersama Allah tidak ada satupun kekosongan yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.